Astagfirullahaladzim, The Sultan. Sultan! The Sultan! Pertama kalinya The Sultan! Semuanya berdiri! Silakan Dewan Juri, Arbil Asahan! Iya, selamat untuk Arbil. Malam yang harusnya jadi perayaan. Malam itu seharusnya jadi puncak kebahagiaan bagi Yusuf Donggala, sang kontestan asal Sulawesi Tengah yang berhasil bikin juri senyum dan penonton berdiri. Tapi siapa sangka, momen bahagia itu justru berubah jadi cerita yang bikin seluruh studio mendadak terdiam. Ya, Yusuf baru aja dapet virtual gift spesial, The Sultan, hadiah paling bergengsi di Dangdut Akademi 7 Indosiar. Semua orang bersorak, musik menggelegar, dan bahkan para host sempat bercanda. Wah, Yusuf ini udah setara Sultan sungguhan nih. Tapi ternyata beberapa jam setelah kejutan begah itu, nama Yusuf justru muncul di daftar peserta yang tersenggol. Wajah gembira berubah jadi ekspresi tak percaya. Netizen langsung heboh, sebagian ngetik di kolom komentar, "Loh, kok bisa?" Sementara sebagian lain cuma bilang, "Itu hadiah The Sultan kayaknya ada kutukannya deh." Ya, beginilah dunia hiburan. Kadang naiknya cepat, turunnya bikin deg-degan. Siapa Yusuf Donggala sebenarnya? Kalau kamu baru dengar namanya, mungkin kamu bakal mikir, Yusuf ini penyanyi pendatang baru. Tapi jangan salah, Yusuf udah jadi kebanggaan Sulawesi Tengah jauh sebelum tampil di Indosiar. Suaranya khas, punya cengkok lembut tapi tajam. Dan karismanya itu loh bisa bikin ibu-ibu depan TV gak pindah channel. Yusuf datang ke DA7 bukan sekedar ikut lomba, tapi membawa semangat daerahnya. Tiap kali tampil, dukungan dari tanah kelahirannya luar biasa. Banner, video dukungan, bahkan doa massal di grup WhatsApp kampung semua tumpah ruah. Bisa dibilang Yusuf ini bukan cuma peserta, dia simbol perjuangan anak daerah yang pengen nunjukin kalau suara indah nggak cuma lahir di kota besar. Sayangnya, perjuangan itu juga diiringi ekspektasi berat. Seperti kata pepatah, kalau sudah di panggung besar, sorot lampunya bukan cuma buat terangin wajah, tapi juga beban harapan. Nah, disinilah semuanya mulai menarik. Di tengah performa Yusuf yang luar biasa, tiba-tiba muncul kejutan, virtual gift The Sultan. Ini bukan hadiah biasa Sobat Dangdut. The Sultan itu simbol dukungan tertinggi dari fans, nilainya fantastis, dan biasanya jadi penanda kalau peserta tersebut punya fanbase solid banget. Saat nama Yusuf diumumkan menerima The Sultan, suasana studio langsung pecah. Ada yang bersorak, ada yang nangis haru, dan ada juga yang pura-pura ngelap air mata padahal keringetan. Netizen pun gak kalah heboh di media sosial, bilang akhirnya anak daerah bisa jadi The Sultan. Tapi di balik euforia itu ada pertanyaan yang mulai muncul. Kenapa setelah momen besar itu hasilnya malah gak seindah ekspektasi? Sepertinya hadiah ini justru membuka bab baru yang penuh tanda tanya. Setelah kejutan, datang kejutan kedua. Biasanya setelah dapat di Sultan, nasib peserta jadi makin bersinar. Tapi anehnya, kali ini malah sebaliknya. Setelah kejutan megah itu, malam eliminasi berikutnya membawa berita yang gak disangka-sangka. Yusuf tersenggol. Netizen langsung sibuk jadi detektif dangdut dadakan, mencoba mencari tahu kenapa. Ada yang bilang faktor penilaian, ada yang bilang performanya agak turun, tapi sebagian lagi curiga, jangan-jangan tekanan setelah jadi sorotan bikin Yusuf kehilangan fokus. Sebagai reporter, saya sempat mikir, mungkin ini efek kejutan beruntun. Kayak lagi dikasih kue ulang tahun, tapi di dalamnya ada wasabi. Lucu tapi perih. Yusuf tetap tampil profesional, tersenyum walau wajahnya kelihatan menahan kecewa. Dan dari situ, perdebatan besar pun dimulai di dunia maya. Rumor dan spekulasi mulai bermunculan. Di era media sosial, gosip bisa berlari lebih cepat daripada koneksi Wi-Fi. Tak butuh waktu lama, muncul berbagai spekulasi. Ada yang bilang sistem virtual gift mungkin mempengaruhi dinamika kompetisi. Ada pula yang berseloroh, jangan-jangan di Sultannya kejutan terakhir, bukan awal kemenangan. Tapi semua itu tetap rumor.
Sebagai jurnalis, kita harus hati-hati. Kita bahas dengan santai, bukan menuduh. Faktanya, DA7 punya sistem kompleks yang menilai banyak aspek, vokal, penampilan, dan juga interaksi dengan penonton. Namun, publik terlanjur penasaran, kenapa momen sebesar itu diikuti dengan eliminasi? Kalau ini sinetron, pasti ratingnya tinggi banget. Satu hal yang pasti, kisah Yusuf ini membuktikan bahwa panggung dangdut tak cuma soal suara, tapi juga lika-liku drama dan kejutan yang kadang lebih nendang daripada nada tinggi. Fans Yusuf bersuara. Nah, yang paling keras bereaksi tentu aja fans setia Yusuf. Mereka bukan cuma kecewa, tapi juga kebingungan. Di grup Facebook, banyak komentar bermunculan. Yusuf nggak pantas keluar. Ini pasti salah hitung. Bahkan ada yang nulis panjang lebar pakai caps lock semua. Tandanya serius banget tuh. Tapi di sisi lain, beberapa penonton juga mencoba bijak. Mereka bilang mungkin ini bagian dari perjalanan, bahwa setiap bintang kadang harus jatuh dulu sebelum bersinar lagi. Wih, kayak kata-kata di film motivasi. Dukungan terus berdatangan, dan banyak yang bilang Yusuf harus lanjut berkarya di luar kompetisi. Artinya, meski tersenggol, cintanya penonton gak ikut hilang. Kadang kalah di TV belum tentu kalah di hati penonton kan? Dampak besar di dunia dangdut digital. Kejadian ini bukan cuma cerita tentang satu peserta, tapi juga refleksi perubahan besar di dunia dangdut. Sekarang semuanya sudah digital. Voting, gift, sampai komentar pun bisa viral dalam hitungan detik. Tapi apakah semua itu bikin kompetisi makin seru atau justru makin rumit? Sebagian orang bilang, sistem digital bikin penonton lebih aktif. Tapi yang lain berpendapat, sekarang menang bukan cuma soal suara, tapi juga sinyal. Benar juga sih, kadang koneksi WiFi bisa lebih menentukan dari nada tinggi. Tapi inilah realita industri hiburan modern. Popularitas, gift, dan interaksi jadi bagian dari paket lengkap. Yusuf jadi contoh nyata bagaimana ketenaran digital bisa secepat roller coaster, naik tinggi, lalu menurun dalam sekejap. Reaksi panggung dan dunia maya. Saat momen eliminasi itu terjadi, ekspresi para juri dan host pun jadi sorotan. Beberapa terlihat terkejut, ada juga yang tampak menahan kata-kata. Bahkan netizen sempat bikin meme dari ekspresi juri. Ya, dunia maya emang gak pernah kehabisan kreativitas. Tapi di sisi lain, banyak juga yang mengapresiasi cara Yusuf menutup penampilannya dengan sopan dan profesional. Ia tetap senyum, tetap nyanyi dengan hati, dan itu justru bikin banyak orang kagum. Kadang dalam kekalahan, justru terlihat siapa yang punya jiwa besar. Jadi kalau ada penghargaan untuk peserta paling tenang di tengah badai, Yusuf pasti menang mutlak. Dari kontroversi ke inspirasi. Setelah badai komentar, spekulasi, dan gosip reda, yang tersisa adalah satu hal penting. Yusuf Donggala berhasil meninggalkan jejak. Ia mungkin gak juara di panggung, tapi di hati banyak penonton, ia tetap pemenang. Banyak penonton muda yang bilang mereka terinspirasi. Kalau Yusuf aja bisa sampai sejauh itu, mereka juga bisa. Nah, itu baru namanya dampak positif. Kadang dunia hiburan emang keras, tapi siapapun yang bisa keluar dengan kepala tegak, dialah juara sejati. Dan jujur, kisah Yusuf ini juga jadi pengingat buat kita semua. Jangan gampang percaya drama di media sosial, karena di balik layar, perjuangannya jauh lebih tulus dari yang terlihat. Dari Desultan ke hati penonton. Akhirnya setelah semua kejadian itu, satu hal yang bisa disimpulkan. Hadiah Desultan mungkin datang dari layar, tapi cinta penonton datang dari hati. Yusuf Donggala mungkin tersenggol, tapi kisahnya nggak berhenti di situ. Dunia dangdut terus berputar, dan siapa tahu, Yusuf justru bersinar lebih terang di luar panggung kompetisi. Kadang kekalahan adalah pintu menuju kesempatan baru. Dan kalau itu benar, berarti Yusuf baru aja buka pintu emasnya sendiri. Jadi buat kamu semua, jangan lupa, bukan siapa yang paling banyak dapat gift, tapi siapa yang paling tulus nyanyi buat orang lain. Karena seperti kata orang bijak, nada bisa dilatih, tapi ketulusan itu bawaan hati.